Suku bangsa Batak menempati peringkat ketiga di Indonesia, yaitu sebanyak 8,47 juta jiwa, atau 3,58% dari jumlah penduduk Indonesia. Suku bangsa Batak yang menjadi penduduk Provinsi Sumatera Utara sekitar 5,79 juta jiwa atau 68,34% dan 2,68 juta jiwa atau 31,66% tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pada gambar peta dapat dilihat persebaran suku Batak di Indonesia dengan keterangan Provinsi Sumatera Utara sekitar 22,27% tersebar di 8 provinsi, yaitu di Provinsi Riau sebesar 691.000 atau 8,16%, Jawa Barat 467.000 atau 5,52%, DKI Jakarta 327.000 atau 3,86%, Sumatera Utara 223.000 atau 2,63%, Kepulauan Riau 209.000 atau 2,47%, Aceh 147.000 atau 1,74%, dan Banten 139.000 atau 1,64%. Kemudian 8,39% lainnya tersebar di 24 provinsi. Di Provinsi Lampung dan Jawa Timur, populasi suku Batak antara 50.000 sampai 60.000 jiwa. Di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu antara kurang dari 50.000 sampai 25.000 jiwa. Di Jawa Tengah, Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan di Yogyakarta antara kurang dari 25.000 sampai 10.000 jiwa, dan di provinsi lainnya kurang dari 10.000 jiwa. Selanjutnya adalah latar belakang suku bangsa Batak. Suku bangsa Batak, seperti yang tadi sudah kalian lihat persebarannya di peta persebaran yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan memasuki bagian latar belakangnya. Suku bangsa Batak merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang terletak di Sumatera Utara. Nama Batak merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari Tapanuli dan Sumatera Timur. Suku bangsa Batak yang dikategorikan ke dalam suku Batak yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Pada masyarakat Batak Toba dikenal dalam beberapa tingkat kematian, dari yang terendah Med-Deportation atau meninggal dalam kandungan, Med-Poso-Poso atau meninggal saat bayi, Med-Danak atau meninggal saat kanak-kanak, Med-Bulung atau meninggal saat remaja, Med-Pupur atau Med-Ponggol yaitu meninggal dewasa tapi belum menikah. Selanjutnya Med Punu Med di Paralang-alangan atau meninggal sesudah menikah tapi belum atau tidak punya anak. Med Mangkar atau meninggal dengan meninggalkan anak yang masih kecil-kecil. Med Hatungganeon atau meninggal ketika telah memiliki anak-anak yang sudah dewasa. Bahkan sudah ada yang menikah, namun belum punya cucu. Selanjutnya Med Sarimatua atau meninggal ketika sudah mempunyai cucu, tetapi masih ada anaknya yang belum menikah. Kemudian Med Saurmatua atau meninggal setelah semua anak menikah dan mempunyai cucu. Selanjutnya adalah Med Maulibulung atau meninggal ketika semua anak-anaknya telah berumah tangga dan telah memberikan tidak hanya cucu bahkan cicit dari anaknya laki-laki dan dari anaknya perempuan. Dari 11 jenis kematian menurut kepercayaan suku Batak,
Jenis kematian yang disenangi, bahkan ada yang mendambakannya, ialah jenis kematian bertuah tanpa beban atau yang disebut dengan mit saur matua. Dalam upacara saur matua tersebut, salah satu sarana bagi berlangsungnya adalah seekor kerbau yang dinamakan si Gagat Duhut atau hewan pemakan rumput. Dalam hal ini, seekor kerbau terbesar yang besarnya dianggap sama dengan seekor gajah yang dipotong atau disembelih pada hari pemakaman. Sebelum disembelih, kerbau diikat pada tiang yang disebut borotan serta diiringi dengan tarian tortor. Kemudian setelah kerbau disembelih atau dipotong, dagingnya dibagikan pada pihak keluarganya atau dalam bahasa Batak dikatakan memberi jambar kepada semua hadirin, baik kepada hula-hula, dongan tubu, boru, dan para sahabat serta para raja.